warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BKD, selamat datang di Ospek, obrolan seputar kepegawaian, podcast resmi BKD Provinsi Sumatera Selatan bersama saya, Hanisha Fitri. Di sini kami akan membahas berbagai topik menarik seputar dunia kepegawaian, isu-isu yang menarik, serta dinamika yang terjadi di lingkungan ASN. Melalui Ospek, kami berharap dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh ASN sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman dan inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan mengupas topik yang berhubungan langsung dengan kinerja dan profesionalitas ASN, yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Apa itu Indeks Profesionalitas ASN, serta bagaimana peran BKD dalam meningkatkan profesional aparatur? Mari kita simak obrolan menarik ini. Sekarang sudah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya, Ibu Endang Kakorina, SIP, MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Inka dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN. Selamat datang Ibu di podcast kami, Ospek, obrolan seputar kepegawaian. Di sini nanti akan kami banyak menggali Bu terkait dengan indeks profesionalitas ASN. Kita seringkali Bu mendengar indeks profesionalitas ASN. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan indeks profesionalitas ASN itu sendiri? Oke. Sebelumnya teman-teman Sobat BKD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diawali dengan kita harus mengetahui dulu ya, apa sebenarnya itu indeks profesionalitas ASN. Jadi indeks profesionalitas ASN itu adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesional ASN yang hasilnya bisa digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas ASN itu sendiri. Gitu. Jadi untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Berarti nanti angka ya Bu ya, kalau angka yang dihasilkan adalah angka. Ibu, mengapa indeks ini menjadi penting sih Bu untuk seorang ASN? Oke. Jadi sebenarnya Sobat BKD, IPA ASN itu nantinya akan menghasilkan suatu peta, ya, peta atau potret tentang profesionalitas ASN, yaitu tentang kesesuaian antara kompetensi, kinerja, disiplin, dan kualifikasi. Jadi ada 4 dimensi itu yang dinilai. Jadi kita bisa melihat peta atau potret dari profesional ASN dalam ASN itu melaksanakan tugasnya. Begitu. Selain itu, pengukuran IPA ASN itu diharapkan mampu memotret profesional ASN di instansi dan ASN itu sendiri. Jadi profesionalitas ASN di dalam instansinya dan juga profesionalitas diri dia sendiri, ya, serta sebagai dasar untuk pengembangan kompetensinya. Hasilnya untuk dasar pengembangan kompetensi yang bersangkutan, yang diharapkan hasil akhirnya akan meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Oh begitu. Berarti indeks profesionalitas dari ASN ini sendiri dapat mereka ketahui ya Bu ya, masing-masing ASN ya? Bisa mengetahui, dan mereka juga bisa menginput sendiri. Oh, menginput sendiri gitu ya Bu ya? Betul. Ada berkas yang diupload atau berkas fisik nih? Berkas sertifikat yang diupload. Bentuknya soft copy atau hard copy Bu kalau di sini? Soft copy nanti ya bentuk PDF, diupload di My ASN masing-masing pegawai. Oh baik, itulah yang sering kali disebut sekarang BKD Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan inovasi ya Bu ya, terutama di pelayanan digitalisasi. Iya. Baik, Ibu, kalau terkait komponen utama ya Bu ya dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN ini, apa saja sih Bu komponen utamanya? Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk penilaian IPA ASN itu ada 4 dimensi yang dinilai. Dimensi ya Bu ya? Iya, jadi nilai kita itu maksimalnya 100. Ada 4 dimensi yang dinilai. Yang pertama yaitu dimensi kualifikasi dengan bobot nilai 25. 25% atau 25 poin. Oh, poin gitu. Kualifikasi itu dinilai dari data informasi jenjang pendidikan formal. Pendidikan formal, sekolah ya Bu ya? Sekolahnya. Jadi ada nilai-nilai tertentu dalam jenjang pendidikan formal, mulai dari
SD, SMP, SMA sampai S3 ya, itu ada penilaiannya. Masing-masing nilainya itu maksimalnya adalah 25 untuk yang tingkat S3. Nanti juga ada untuk yang S2 20 dan seterusnya begitu. Kemudian ada dimensi kompetensi. Nah, dimensi kompetensi ini yang saya sebutkan tadi bahwa penilaian melalui diklat-diklat. Oh, diklat. Itu bobotnya besar, Ibu. Bobotnya adalah sampai dengan 40. Oh ya, diklat ini Begitu. formal atau informal? Diklat formal yang berhubungan dengan tupoksi. Oh, dengan jabatan ya. Betul. Kemudian yang ketiga itu kinerja. Kinerja itu didapatkan dari nilai informasi riwayat penilaian kinerja. Kalau selama ini kita sebut dengan SKP ya. SKP. Nah, nilai SKP itu dinilai dalam IPA ASN dengan bobot 30 maksimal. Ketika pegawai itu mendapatkan SKP-nya sangat baik, maka nilainya akan maksimal 30. Kalau dia baik 25 dan seterusnya juga. Yang terakhir itu dimensi disiplin. Nah, didapat dari informasi riwayat hukuman disiplin. Nilainya maksimal 5. Jadi di sini maksimal 5 ketika kita tidak pernah dihukum disiplin. Bukan berarti kita dihukum nilainya jadi gede. Bukan. Jadi ketika tidak pernah ada riwayat hukuman disiplin nilainya 5. Ketika kita dapat pernah sedang, itu ada nilainya juga seperti itu. Nanti nilainya otomatis diambil dari SIASN. Oh baik, berarti dari indeks profesionalitas ASN ini nilai-nilainya terintegrasi. Betul. Ya Bu ya? Jadi kita tinggal gitu untuk ya. seperti pendidikan formal kita tidak perlu mengupload karena data kita sudah ada di BKN, sudah ada di SIASN. Otomatis langsung keluar. Ketika kita S2 berarti nilai kita adalah 20. Kita sudah punya nilai 20 nih. Setiap tahun nilai itu akan seperti itu sampai kita mendapatkan peningkatan pendidikan. Ketika kita tahun ini meningkatkan pendidikan kita menjadi S3, maka nilai kita akan menjadi 25 gitu. Berarti sedikit sekali kemungkinan bagi ASN untuk melakukan manipulasi data. Betul, ya, karena saat datanya ini, sudah ya. ada. Hanya yang setiap tahun harus diupload, yang harus ditingkatkan itu di dimensi kompetensi. Karena dimensi kompetensi itu dinilainya setiap tahun. Dan nilainya itu lumayan besar. 40 ya poinnya gitu. Terkait nilai indeks profesionalitas ASN pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Ini berbicaranya bukan instansi ya Bu ya, tapi bukan unit kerja ya Bu ya, tapi instansi ya. Kalau boleh tahu nih Bu, nilai Sumsel sendiri di angka berapa untuk indeks profesionalitas ASN? Jadi Bapak Ibu untuk nilai IPA ASN Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2024 itu alhamdulillah sudah keluar ya di akhir bulan Agustus kemarin. Baik. Kita berada di nilai 81,33. Itu baik atau gimana? Dalam kategori tinggi. Oh tinggi ya, luar biasa ya. Kita sudah masuk di kategori tinggi dengan jumlah pegawai kita itu lebih dari 20.000 dengan P3K ya. Untuk pegawai PNS sendiri sekitar hampir 13.000 ditambah dengan P3K itu 20.000 lebih. Kita mendapatkan nilai tinggi. Jadi perlu saya jelaskan juga ini Bu Hani bahwa untuk kategori penilaian itu nilai yang di bawah 61 itu masuk kategori sangat rendah. 61. Ya, kemudian 61 sampai 70 itu kategori rendah dan 71 sampai 80 itu sedang. 81 sampai 90 tinggi, 91 sampai 100 itu sangat tinggi. Berarti kita masuk di kategori 81 sampai 90 ya, itu masuk kategori tinggi. Tapi tingginya ini masih kurus ya. Ya. Karena 81 sampai 90 kita usahakan nanti di tahun-tahun depan mungkin lebih lagi nilai kita. Baik. Ini penilaiannya per tahun ya Bu ya? Per tahun. Dan yang menilainya itu dari BKN. Oh, BKN pusat ya Bu ya. Lantas Bu, bagaimana sih BKD Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa ASN ini akan terus meningkatkan profesionalitasnya agar sesuai dengan standar yang ada pada indeks profesionalitas? Oke, jadi sebelum saya menjawab bagaimana cara kita meningkatkan indeks profesionalitas ASN untuk Pemprov sendiri, saya juga jelaskan sedikit ya tentang nilai IPA ASN kita di tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya di tahun-tahun yang lalu nilai kita itu
cukup kecil. Ya, di angka berapa, Bu? Kita kemarin sekitar 67 kalau kecil tidak ya? salah. Kita masuk kategori rendah. Iya, iya. Ya, dan ternyata untuk nilai IPA ASN di seluruh Indonesia itu masuk rendah semua. Oh, semuanya Begitu, rendah. iya. Karena kalau dievaluasi itu kurangnya itu dinilai kompetensi. Baik. Kompetensi itu rata-rata masih rendah seluruh pegawai, bukan hanya di Provinsi Sumsel, seluruh Indonesia juga rendah. Makanya kemarin di tahun ini BKN Pusat mengeluarkan suatu reformulasi baru tentang penilaian IPA ASN. Yang tadinya di kategori untuk dimensi kompetensi itu hanya diambil dari nilai diklat, Ya. ini ditambahkan dengan nilai kinerja. Kinerja. Begitu. Jadi karena memang ini bukan permasalahan Pemprov Sumsel saja, sudah permasalahan nasional, mungkin penting ya bagi BKN untuk mencari cara untuk meningkatkan nilai IPA ASN. Solusi ya, Bu ya. Solusinya. Jadi untuk nilai kompetensi yang tadinya pure semuanya nilai diklat, Ya. itu sekarang ditambahkan dengan nilai kinerja. Kinerja itu nilai SKP yang Ibu katakan Iya, betul. tadi Jadi ya. nilai SKP itu dipakai dalam dua dimensi. Oh, baik. Selain dimensi kinerja, juga dimensi kompetensi. Jadi ketika misalnya saya SKP saya tahun 2023 itu dapat nilainya baik, saya sudah dinilai nih di dimensi kinerja itu nilai saya 25, baik posisinya ya. Nah, di kompetensi juga saya akan mendapatkan nilai. Oh, begitu. Begitu. Nah, nilai kita mungkin di situ dapat kalau tidak salah itu 20 ya. Ya. Nah, jadi kita sudah punya modal ketika kita sudah mengisi SKP, maka nilai kompetensi kita sudah ada. Sudah ada nilai kompetensinya. Nah, kalau dulu kan kita hanya menilai nilai kompetensi itu dari diklat Diklat saja. tadi ya. Karena Makanya rendah gitu rendah ya, Bu, sekali, begitu rendah sekali. Nah, untuk untuk setelah reformulasi, ketika yang bersangkutan mendapatkan nilai SKP 25, maka dia sudah punya modal 25. Ketika dia mendapatkan SKP-nya sangat baik, dia sudah punya modal 25. Hanya kurang berarti 15 lagi untuk memenuhi Indeks tadi. indeks yang 40 poin tadi. Ketika dia nilai baik, sudah punya modal 20 begitu. Jadi makanya Pemprov Sumsel yang tahun lalu itu rendah, kita langsung melejit ke tinggi. Melejit naik sekali ya, Bu. Ya, ini ya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Hani tadi, bagaimana cara kita Ya, meningkatkan begitu ya? Jadi memang dari nilai Pemprov Sumsel yang 81 tadi, kita juga kan bisa melihat per OPD, Bu, nilainya. Oh, dinilai per Bisa, OPD. kita di aplikasi IPA ASN itu kita bisa menilai per OPD bahkan per orang. Walaupun per orang juga bisa dilihat sendiri melalui My ASN ya. Bapak Ibu bisa sendiri melihat nilai kita di IPA ASN, tapi kita juga sebagai BKD sebagai adminnya itu bisa melihat. Jadi dari nilai 81 tadi ternyata ada 10 OPD untuk nilai kompetensinya itu masih di bawah 25. Artinya apa itu? Berarti hanya nilai SKP-nya saja itu. Berarti di OPD itu untuk nilai dimensi kompetensinya mungkin tidak ada. Bukan tidak ada sebenarnya, mungkin sangat sedikit sekali pegawai yang mengupload atau mengikuti diklat begitu. Maka di tahun ini kemarin kami dari BKD itu kita mengunjungi nih ada 10 OPD yang nilainya memang kompetensinya rendah. Kita mau menanyakan apa permasalahannya di sana begitu kan, kenapa kok tidak bisa memenuhi padahal sudah dibantu kan begitu. Nah, setelah kita di sana kita sharing, ternyata permasalahannya memang pegawai itu kurang mengerti. Iya, tidak paham begitu apa itu IPA ASN, bagaimana cara mengisinya. Betul sekali. Padahal kan kita cuma sekedar mengisi nilai dimensi kompetensi ya. Iya. Untuk yang lain-lainnya itu otomatis semua ada dari SISN. Jadi kita ke sana roadshow menjelaskan apa saja yang perlu diupload. Jangan sampai pegawai itu hanya sekedar mengupload tetapi tidak dinilai. Jadi
diklat-diklat apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan nilai IPA ASN seperti diklat struktural. Bagi fungsional itu wajib mempunyai diklat fungsional. Kemudian yang penting itu yang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. 20 JP ya, 20 Bu, ya? JP itu wajib, semua pegawai itu wajib. Nah, tapi ternyata banyak juga yang mengeluhkan bahwa katanya kami itu nggak ada dana, Bu, katanya. Seperti itu mungkin teman-teman semua di rumah juga. Kita nggak pernah diajak diklat nih. Iya betul, Bu. Betul kan? Iya, menjadi masalah. Karena dananya sedikit atau orang-orang itu saja yang dikirim, begitu kan. Nah, di situ kita jelaskan bahwa untuk sertifikat tidak harus melalui diklat secara offline ya, bisa juga online, bisa melalui daring, webinar Zoom gitu ya? meeting, webinar. Yang penting berhubungan dengan tupoksi kita, Ibu. Iya. Jadi yang kita dapatkan itu kita upload. Jadi ketika sudah cukup 20 jam pelajaran, cukup, tidak perlu diupload lagi banyak-banyak. Ya silakan saja sebenarnya, tapi maksudnya ketika sudah cukup nilainya 20 JP udah cukup, nggak akan menambah lagi nilai kita walaupun kita banyak-banyak kita upload. Oh begitu, Bu. Nanti tim penilainya dari mana tuh, Bu? Yang menilai. Jadi ketika diupload sertifikatnya itu kan diupload melalui My ASN masing-masing pegawai ya. Nah, jadi di sana ada tempat menguploadnya. Nanti setelah diupload oleh pegawai akan di-approve, akan diverifikasi oleh tim dari BKD. Tim dari BKD. Di BKD nanti akan di-approve juga, akan masuk ke BKN. Oh, BKN. di BKN. Iya, tetap ke BKN. Jadi kita akan pantau terus saja, ketika nilai kita sudah maksimal 40 berarti cukup. Begitu. Jadi kita bisa pantau terus setiap hari bahwa nilai kita apakah sudah cukup atau belum. Tapi kalau untuk nilai yang lain tidak bisa kita tambahkan kecuali seperti pendidikan tadi. Pendidikan ya. Kalau kita tidak menambah pendidikan kita untuk meningkatkan pendidikan kita, maka dia tidak akan menambah. Stagnan nilainya. Iya, ya? sesuai dengan pendidikan yang kita miliki. Oke, baik Ibu. Berarti di sini tantangan dan kendala yang dimiliki oleh Provinsi Sumsel adalah ketidaktahuan ya, Bu ya, dari kurang memahaminya. kurang memahami ASN dalam proses penginputan sertifikat tadi. Juga untuk apa saja yang perlu di-upload begitu. Mengklasifikasikannya ya, yang mana yang teknis, yang mana yang fungsional dan lain-lain. Menyikapi hal tersebut, Ibu, adakah inisiatif atau program khusus nih dari BKD Provinsi Sumsel untuk kedepannya agar nilai indeks kita ini di Sumsel semakin meningkat? Oke. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita di tahun ini kita roadshow ke 10 OPD yang nilainya rendah gitu. Cuma kan kita banyak pegawai itu ada di luar kota, karena kita pegawai Pemprov Sumsel itu lebih banyak guru. Oh benar, iya. Lebih banyak guru yang jangkauannya di luar kota. Jadi memang kita ada inisiatif untuk membuat video tutorial ya, cara pengisian IPA ASN, apa itu IPA ASN, kemudian bagaimana cara upload begitu kan. Biar kemudian kita akan sebarluaskan melalui media sosial, bisa melalui Instagram BKD, YouTube BKD, website BKD, atau juga kita ke WA group di tenaga kependidikan melalui dinas pendidikan. Jadi di situ ASN kita yang di luar jangkauan begitu, yang kita harus datangi jauh, kita bisa memberikan informasi melalui video tutorial gitu. Rencana kita yang pertama itu. Yang kedua, mungkin kita akan melakukan sosialisasi di tahun 2025 yang karena memang kalau sosialisasi kan keterbatasan ya, Ibu Hani ya. Yang kita undang mungkin hanya Subak Umum Kepegawaian. Itu kadang-kadang ya takutnya tersampaikannya dengan pegawainya juga salah begitu kan. Jadi memang kalau untuk sosialisasi kita memang sebatas hanya ke Subak yang membidangi kepegawaian. Kita direncanakan di tahun depan
akan melakukan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau ada kesempatan dan waktunya kita akan mengadakan roadshow lagi. Mungkin tidak 10, mungkin lebih dari 10 kita akan datangi untuk OPD ya, kalau memungkinkan begitu. Baik Ibu, ini menarik sekali terkait dengan indeks profesionalitas ASN karena juga berpengaruh ya Bu terhadap penilaian dari RB ya, reformasi birokrasi. Ibu mungkin ada pesan bagi Sobat BKD terkait dengan indeks profesionalitas ASN? Mungkin tidak banyak ya, hanya pertama saja indeks profesionalitas ASN itu kan adalah nilai masing-masing. Nilai masing-masing pegawai, kita punya nilai masing-masing indeks profesional ASN yang akan mempengaruhi nilai provinsi gitu. Nah, kemudian juga nilai provinsi juga akan tergabung ke dalam nilai indeks profesionalitas nasional. Iya. Jadi kalau menurut hemat kami sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mencapai nilai yang maksimal begitu ya, karena yang namanya diklat itu kan memang wajib bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensinya. Selain untuk meningkatkan nilai IPA ASN juga kan diklat atau pelatihan itu kan untuk meningkatkan kompetensi kita juga kan. Jadi ketika nilai kompetensi kita meningkat, nilai indeks profesional kita meningkat, maka pelayanan kita kepada masyarakat juga akan meningkat. Gitu. Tujuan muara utamanya peningkatan nilai kompetensi itu adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat harus maksimal mungkin, semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Baik, saja Bu Hani. Baik. Berarti dari episode ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa indeks ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang memadai, bekerja sesuai dengan etika, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Indeks ini memotivasi ASN untuk terus meningkatkan profesionalitas, sekaligus memberikan panduan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan melalui pelatihan, bimbingan, pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas ASN. Baik Ibu Endang, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas pesan, atas informasi yang sangat inspiratif dan informatif sekali. Demikianlah perbincangan kita hari ini di Ospek tentang indeks profesionalitas ASN. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan profesionalitasnya. Jangan lewatkan episode berikutnya dengan topik menarik lainnya seputar dunia kepegawaian. Sampai jumpa di episode berikutnya, salam sukses dan tetaplah menjadi agen perubahan.